Selamat datang di pertemuan keempat. Kita akan mempelajari tentang Kirchhoff Current Law dan Kirchhoff Voltage Law serta aplikasi sederhana dari kedua hukum ini, KCL dan KVL. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang hukum Ohm, V sama dengan I kali R, atau I sama dengan V per R, atau sama dengan G kali V. Kemudian daya P sama dengan V kali I. Dengan hukum Ohm berarti P sama dengan V kuadrat per R atau I kuadrat per R. Kemudian kita juga sudah melihat tentang konservasi daya, di mana jumlah daya yang dikirim sama dengan jumlah daya yang diserap. Untuk rangkaian yang sama, tentunya daya yang dikirim sama dengan negatif dari daya yang diserap. KCL atau Kirchhoff Current Law, hukum konservasi di mana jumlah arus yang meninggalkan sebuah titik atau node adalah 0, atau jumlah arus yang masuk ke sebuah titik adalah 0. Contoh pertama, diketahui gambar berikut memiliki satu titik, cari IX. Maka kita lihat persamaannya menjadi IX sama dengan, atau IX plus 2 ditambah minus 4 ditambah 5 ditambah minus 3 tambah minus 1 sama dengan 0, atau IX sama dengan minus 1 sama dengan 0, IX sama dengan 1 ampere. Contoh kedua, diketahui gambar seperti ini, carilah IY dan IX. Maka kita bisa lihat IY sama dengan 4 ampere, IX sama dengan minus 3 ampere. Pada contoh yang terakhir, kita dapat menggunakan permukaan Gaussian sebagai metode untuk menghitung secara langsung berapakah IX tanpa harus menghitung berapa IY. Permukaan Gaussian adalah sebuah permukaan atau kurva tertutup seperti elips atau sphere, permukaan bola. Kirchhoff Current Law dapat digunakan pada permukaan Gaussian ini. Contohnya adalah jumlah arus masuk atau keluar dari permukaan Gaussian sama dengan 0. Berarti kita bisa menghitung IX ditambah 2 ampere ditambah 2 ampere ditambah minus 1 ampere sama dengan 0. Perhatikan, persamaan ini muncul menggunakan permukaan Gaussian pada kurva tertutup, sehingga IX tambah 3 sama dengan 0 atau IX sama dengan minus 3 ampere. Hasilnya dapat kalian lihat sama dengan contoh yang sebelumnya. Kemudian contoh lain adalah pada gambar yang lebih rumit. Kemudian ditanya berapakah IR, kita bisa menerapkan Gaussian surface atau permukaan Gaussian untuk menghitung IR, sehingga kita dapat IR ditambah minus 1,15 ditambah minus 0,03 ditambah 0,95, itu sama dengan 0, atau IR sama dengan minus 0,5, IR sama dengan 0,5 ampere. Kirchhoff Voltage Law adalah hukum konservasi yang kedua. Definisinya adalah untuk rangkaian lamp, jumlah tegangan jatuh pada jalur tertutup adalah 0 di setiap waktu.
Rangkaian LUM artinya rangkaian yang menganggap koneksi antara satu elemen rangkaian dengan elemen rangkaian yang lain memiliki sifat ideal. Artinya konektor atau konduktor yang menghubungkan antar komponen memiliki resistansi 0. Contoh pada penggunaan KVL adalah pada rangkaian berikut ini. Ditanya berapa Vx dan berapa Ix. Kita lihat bahwa A, B, D, dan C adalah jalur tertutup. Maka langkah pertama adalah menggunakan KVL, Vx ditambah VBD, ditambah VDC, ditambah VCA, sama dengan 0. Dan kita dapat Vx sama dengan minus 2 volt. Perhatikan bahwa Vx itu sama dengan VAB, atau Vx sama dengan VAC ditambah VCD ditambah VDB. Langkah yang berikutnya adalah untuk mendapatkan Ix, kita bisa gunakan hukum Ohm, yaitu Ix sama dengan Vx per R. Atau sama dengan minus 0,1 dalam contoh ini. Contoh berikutnya, untuk rangkaian yang sama modelnya, kita diminta untuk mencari Vx, Ix, dan VBD. Jawabannya adalah untuk Ix kita bisa langsung mendapatkan dari negatif dari minus 1 atau 1 ampere. Kemudian menggunakan hukum Ohm, kita dapat menghitung Vx sama dengan 1 ampere dikali 20 volt 20 ohm atau sama dengan 20 volt. Gunakan kemudian KVL, Vx plus VBD plus VDC plus VCA sama dengan 0, dan kita dapat menghitung VBD sama dengan minus 19 volt. Atau kita bisa gunakan VBD sama dengan VBA plus VAC plus VCD. Definisi lain dari KVL adalah untuk ruangan LUM dengan pasangan nodes J dan K, maka tegangan jatuh VJK dari titik J ke titik K adalah VJK sama dengan VJ dikurang VK, atau selisih di antara dua titik node tersebut, di mana VI adalah tegangan yang diukur pada titik I dengan suatu acuan titik tertentu, yaitu reference. Sebagai contoh, pada rangkaian ini ada 3 resistor, kemudian kita memiliki acuan di bawahnya terhubung terhadap ground yang menandakan sebagai acuan. Maka VJK ditambah VK ditambah minus VJ itu adalah sama dengan 0. Sehingga VJK sama dengan minus VJ sama dengan VJ minus VK. Untuk mengerti persamaan ini, bayangkan tentang ketinggian. Contoh yang pertama adalah rangkaian berikut ini. Cari berapakah VBC. Maka langkah pertama kita bisa gunakan KVL. Kita hitung Vin sama dengan VAB plus VB. Kemudian kita hitung VB sama dengan Vin minus VAB. Atau dalam contoh ini 10 dikurang 2,5 atau sama dengan 7,5 volt. Kemudian
Langkah kedua, kita hitung VC. Karena kita sudah tahu VB berapa, kita bisa hitung VC sama dengan 30 volt. Kemudian langkah berikutnya, langkah ketiga, kita hitung VBC dengan menggunakan definisi kedua dari KVL, yaitu VBC sama dengan VB dikurang VC, atau sama dengan minus 22,5. Ada cara lain, yaitu gunakan hukum KVL pada lingkaran E, A, B, C, D, dan E. Contoh berikutnya adalah untuk mode rangkaian yang sama. Kita diminta untuk mencari I-in, daya kirim dari sumber tegangan 100 volt, Vx, Vout, dan terakhir daya serap pada resistor 2,5 ohm. Langkah pertama adalah menggunakan hukum ohm dan KVL. Kita mendapatkan 100 sama dengan 20 I-in tambah 80 I-in, atau I-in sama dengan 1 ampere. Langkah kedua, dengan diketahui I-in, kita bisa tahu berapakah daya yang dikirim oleh supply, yaitu 100 watt. Kemudian langkah ketiga, dari hukum ohm, kita mendapatkan bahwa 80 volt adalah tegangan jatuh pada Vx. Langkah berikutnya, langkah keempat, dari hukum ohm dan hukum KCL, kita bisa menghitung bahwa Vout adalah 16 volt. Didapat dari mana? Kita bisa gunakan persamaan KCL arus, di mana 0,1 Vx sama dengan Vout bagi 10 ditambah Vout bagi 2,5. Kemudian langkah yang terakhir, dengan diketahuinya Vout, kita bisa gunakan rumus daya yang diserap oleh 2,5 ohm resistor dengan menggunakan rumus P 2,5 ohm sama dengan Vout kuadrat per S, atau 16 kuadrat bagi 2,5, atau 102,4 watt. Untuk gambar berikut ini, cobalah kalian cari tahu berapa daya yang diserap oleh resistor 5 ohm di sebelah kanan gambar dalam satuan watt. Ini mengakhiri pertemuan kita di pertemuan 4. Terima kasih sudah mendengar video ini. Saya Jimmy, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.